Sampai Anda membuat yang tak disadari menjadi disadari, kebiasaan itu hanya akan mengarahkan hidup Anda dan Anda akan menyebutnya sebagai nasib. Banyak kegagalan kita terjadi terutama disebabkan oleh hilangnya kesadaran diri. Atomic Habits, perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa. By James Clear. Kaidah pertama, bab keempat, bagian kedua. Sosok yang terlihat ada yang tak beres pada dirinya. Ini salah satu wawasan yang paling tidak diduga tentang kebiasaan kita. Anda tidak perlu menyadari petunjuk terhadap dimulainya suatu kebiasaan. Anda bisa melihat suatu kesempatan dan langsung menanggapinya tanpa memberikan perhatian sadar atasnya. Ini yang membuat kebiasaan berguna. Ini juga yang membuat kebiasaan berbahaya. Ketika kebiasaan terbentuk, aksi-aksi Anda datang di bawah arahan pikiran otomatis dan bawah sadar Anda. Anda terjatuh ke pola-pola lama sebelum menyadari apa yang sedang terjadi. Kecuali ada orang yang menunjukkannya, Anda barangkali tidak sadar bahwa Anda menutup mulut dengan tangan setiap kali tertawa, bahwa Anda minta maaf sebelum mengajukan pertanyaan, atau bahwa Anda mempunyai kebiasaan memotong pembicaraan orang lain. Dan makin sering Anda mengulang pola-pola itu, makin kecil kemungkinan Anda mempertanyakan apa yang Anda lakukan dan mengapa Anda melakukannya. Saya pernah mendengar seorang kasir diperintahkan memotong voucher yang sudah kosong setelah pelanggan menghabiskan saldonya. Pada suatu hari, kasir itu secara berturut-turut melayani pembeli yang berbelanja menggunakan voucher. Ketika pelanggan berikutnya tiba di depan loket, sang kasir menggesek kartu kredit orang itu lalu mengambil gunting dan memotongnya menjadi dua secara otomatis sebelum menengadah ke pelanggan yang ternganga dan tersadar akan apa yang sudah terjadi. Seorang perempuan lain yang menjadi subjek penelitian saya adalah mantan guru taman kanak-kanak yang beralih profesi menjadi karyawan perusahaan. Bahkan meskipun sekarang berada di lingkungan orang dewasa, kebiasaan lamanya sering muncul. Misalnya bertanya apakah rekan kerjanya sudah membasuh tangan sebelum pergi ke kamar kecil. Saya juga mendapati kisah seorang laki-laki yang bertahun-tahun bekerja sebagai pengawas pantai dan terkadang masih berseru "jangan lari" setiap kali melihat seorang anak berlari. Sejalan dengan waktu, petunjuk-petunjuk yang memicu kebiasaan kita menjadi begitu lazim sehingga praktis tak terlihat. Camilan di dapur, remote control di samping sofa, ponsel dalam saku. Tanggapan-tanggapan kita terhadap petunjuk-petunjuk ini telah terpatri begitu dalam sehingga dorongan untuk beraksi seolah-olah datang entah dari mana. Karena alasan ini, kita harus memulai perubahan perilaku dengan kesadaran. Sebelum dapat dengan efektif membangun kebiasaan-kebiasaan baru, kita perlu mengatasi kebiasaan-kebiasaan saat ini. Ini bisa lebih sulit daripada kedengarannya karena setelah suatu kebiasaan mengakar dalam hidup Anda, kebanyakan akan muncul secara otomatis dan di bawah sadar. Jika suatu kebiasaan tetap otomatis, Anda tidak bisa berharap berhasil memperbaikinya. Seperti kata psikolog Carl Jung, sampai Anda membuat yang tak disadari menjadi disadari, kebiasaan itu akan mengarahkan hidup Anda dan Anda akan menyebutnya nasib. Kartu skor untuk kebiasaan. Sistem perkeretaapian Jepang dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Kalau pernah naik kereta api di Tokyo, Anda akan melihat bahwa kondekturnya memiliki kebiasaan aneh. Sewaktu operator menjalankan kereta, mereka memiliki ritual menunjuk ke objek-objek yang berbeda dan menyerukan perintah. Ketika kereta mendekati sinyal, operator menunjuk ke sinyal itu dan berkata, "Sinyal hijau." Ketika kereta masuk dan keluar stasiun, operator menunjuk ke papan jadwal dan menyebutkan waktu. Di peron, karyawan lain melakukan aksi-aksi serupa. Sebelum kereta berangkat, petugas menunjuk ke sepanjang pinggiran peron sambil mengumumkan semua aman. Setiap detail diidentifikasi, ditunjuk, dan disebutkan keras-keras.
Ketika berkunjung ke Jepang, saya melihat strategi ini menyelamatkan nyawa seorang perempuan. Putranya yang masih kecil naik ke Shinkansen, salah satu kereta peluru terkenal di Jepang yang melaju dengan kecepatan lebih dari 320 km per jam. Tepat ketika pintu sedang menutup. Perempuan itu tertinggal di peron tapi tangannya telanjur masuk karena berusaha menangkap putranya. Dengan tangan perempuan itu terjepit di pintu, kereta sudah siap berangkat. Tapi tepat saat itu, seorang petugas melakukan pemeriksaan keselamatan dengan menunjuk dan mengumumkan sambil memeriksa peron. Tidak sampai 5 detik, ia melihat perempuan itu dan berusaha menghentikan pemberangkatan kereta. Pintu dibuka, perempuan itu sekarang sambil menangis berlari menghampiri putranya dan 1 menit kemudian kereta berangkat dengan aman. Proses ini yang dikenal sebagai menunjuk dan mengumumkan pointing and calling adalah sistem pengamanan yang dirancang untuk mengurangi kesalahan. Kedengarannya konyol, tapi cara itu berhasil dengan sangat baik. Menunjuk dan mengumumkan mengurangi kesalahan sampai 85% dan memangkas angka kecelakaan sebesar 30%. Sistem kereta bawah tanah MTA di New York City meniru dan membuat versi yang hanya menunjuk. Dan dalam penerapan selama 2 tahun, peristiwa pengoperasian yang salah berkurang 57%. Menunjuk dan mengumumkan efektif sekali karena menaikkan tingkat kesadaran dari kebiasaan bawah sadar ke tingkat yang lebih sadar. Karena operator kereta harus menggunakan mata, tangan, mulut, dan telinga mereka. Mereka lebih mungkin mendeteksi masalah sebelum telanjur menjadi masalah besar. Istri saya melakukan sesuatu yang mirip dengan ini. Setiap kali kami bersiap untuk menempuh suatu perjalanan, ia secara verbal menyebutkan barang-barang paling penting dalam daftar bawaannya. Aku sudah membawa kunci-kunci, aku sudah membawa dompet, aku sudah membawa kacamata, aku sudah membawa suamiku. Makin otomatis suatu perilaku, makin kecil kemungkinan kita memikirkannya secara sadar. Jadi, ketika melakukan sesuatu 1.000 kali sebelumnya, kita mulai melewatkan banyak hal. Kita mengandaikan lain kali akan tepat sama dengan yang terakhir kali. Kita begitu terbiasa melakukan apa yang kita lakukan sehingga tidak lagi mempertanyakan apakah itu memang yang terbaik untuk dilakukan. Banyak kegagalan kita dalam kinerja, terutama disebabkan oleh hilangnya kesadaran diri. Demikian Atomic Habits bab keempat bagian kedua. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.